Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para sesepuh, tokoh masyarakat, Bapak Ibu warga RT, serta seluruh panitia dan pengurus lingkungan yang sudah bekerja keras menyukseskan pemilihan ketua RT kita ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas berkat limpahan rahmat karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama di tempat ini. Kemudian salat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan izin dan kehendaknya saya bisa berdiri di sini, diberi amanah sebagai ketua RT yang baru. Jujur sampai sekarang saya masih agak deg-degan, bukan karena grogi bicara di depan orang banyak, tapi karena saya sadar bahwa amanah ini bukan main-main. Ini bukan jabatan seremonial, bukan sekedar kursi kosong untuk diduduki, tapi tanggung jawab yang berat. RT itu mungkin kecil wilayahnya, tapi sangat besar urusannya. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada ketua RT sebelumnya. Terima kasih atas segala pengabdian, kerja keras, dan pengorbanan waktu serta tenaga yang telah dicurahkan untuk lingkungan kita tercinta ini. Kemudian juga tidak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga yang telah ikut serta dalam proses demokrasi pemilihan RT ini, baik yang memilih saya maupun yang tidak memilih. Karena bagi saya semua suara itu penting. Semua menunjukkan bahwa warga kita peduli. Dan kalaupun ada yang tidak memilih, mungkin itu juga tanda bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan, yaitu membangun kepercayaan dan keterlibatan semua pihak ke depannya. Bapak Ibu yang saya hormati, menjadi ketua RT bukan berarti saya duduk di atas. Justru saya merasa ini adalah posisi paling bawah dalam struktur pemerintahan, tapi langsung bersentuhan dengan kehidupan nyata warga sehari-hari. Ketua RT itu seperti ujung tombak, tapi juga penyambung lidah, juga penampung keluh kesah. RT itu urusannya macam-macam, mulai dari data penduduk, surat menyurat, masalah sampah, jalan rusak, saluran mempet, warga yang sakit, tetangga yang ribut, sampai urusan keamanan lingkungan. Semuanya masuk menjadi tugas dari ketua RT. Jadi kalau saya terpilih bukan berarti saya naik pangkat, tapi justru saya turun untuk lebih dekat, untuk lebih peduli dan lebih siap melayani. Bapak Ibu yang saya hormati, saya bukan Superman, saya bukan orang yang serba bisa, saya cuma manusia biasa. Jadi maka oleh sebab itu saya mohon dukungan, kerjasama dan masukan dari semua warga. Kita tidak bisa membangun lingkungan ini hanya dengan satu orang bekerja, tapi dengan gotong royong, dengan kerjasama. Kalau ketua RT hanya jalan sendiri tanpa dukungan warga, itu seperti mendayung sendirian di laut luas. Tapi kalau kita semua ikut mendayung, maka perahu kita akan sampai ke tujuan lebih cepat dan lebih kuat. Kita bukan kapal pesiar, tapi kita kapal rakyat, dan saya hanya nahkoda kecilnya. Saya tidak ingin menjadi ketua RT yang jaim, yang hanya muncul saat ada rapat, lalu hilang saat ada masalah. Saya ingin jadi ketua RT yang terbuka, insya Allah. Bisa diajak ngobrol, bisa jadi tempat curhat, tempat konsultasi, tempat minta tolong. Tapi tentu saya juga ingin agar kita semua saling menghormati, saling menjaga, dan saling mendengarkan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak akan berjanji muluk-muluk, karena saya tahu kita tidak punya anggaran miliaran, tapi kita punya semangat, punya niat baik dan solidaritas, dan itu lebih berharga dari uang. Ada beberapa program yang insya Allah akan saya perjuangkan selama masa amanah saya ini. Yang pertama adalah meningkatkan komunikasi warga. Kita coba akan aktifkan kembali grup warga, tapi dengan etika yang sehat. Bukan buat gibah, bukan untuk debat kusir, tapi tempat saling memberikan informasi, saling bantu dan saling jaga. Kemudian berikutnya tentang kerja bakti rutin. Bukan cuma nyapu dan bersihin got, tapi juga bisa jadi ajang silaturahmi. Kita akan kemas kegiatan itu biar lebih fun, lebih menyenangkan. Mungkin bisa ditambah minuman hangat dan obrolan ringan. Kemudian program berikutnya tentang pos keamanan dan jaga malam. Keamanan lingkungan itu tanggung jawab kita bersama. Kita hidup di zaman yang kadang tidak bisa ditebak, jadi kita harus saling waspada. Insya Allah kita akan bentuk tim ronda yang ringan tapi efektif. Kemudian tentang data warga dan layanan surat menyurat, kita akan bereskan dan rapikan database warga supaya saat ada yang butuh surat keterangan ataupun bantuan sosial, semuanya jelas dan cepat. Kemudian program berikutnya tentang kegiatan sosial dan kepedulian. Kalau ada warga sakit, warga yang berduka atau kesusahan, mari kita hadir. Kita mungkin tidak bisa menyelesaikan semua masalah, tapi kehadiran kita semua adalah bentuk cinta, bentuk kita peduli. Kemudian tentang kegiatan anak muda dan anak-anak. Generasi muda jangan hanya nongkrong di pinggir jalan. Kita coba adakan kegiatan positif, mungkin
futsal antar RT, tenis meja antar RT, lomba 17-an, ataupun pelatihan ringan yang bermanfaat. Kemudian yang terakhir tentang pengajian. Mari kita hidupkan kembali pengajian rutin ataupun kegiatan keagamaan lain yang bisa memperkuat nilai moral dan sosial kita. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sadar jadi kedua RT itu artinya jadi orang yang paling banyak dikritik, kadang disalahkan atas hal yang bukan tanggung jawabnya, tapi itu risiko dan saya siap hadapi itu semua selama kita semua bisa saling terbuka dan saling membantu. Saya yakin dan percaya semua masalah bisa kita atasi asal kita hadapi bersama, bukan saling menyalahkan. Jangan sampai kita sibuk menunjuk siapa yang salah tapi lupa siapa yang bisa menyelesaikan. Mari kita ubah mindset dari kok gitu sih menjadi ayo kita bantu gimana baiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin RT kita jadi RT yang hidup, bukan hanya hidup di atas kertas. RT yang punya denyut, punya semangat, punya kekeluargaan yang kuat. RT yang kalau ada warga baru pindah langsung merasa diterima. RT yang kalau ada warga punya hajatan yang lain ikut bantu. RT yang kalau ada masalah kita tidak hanya saling menghindar tapi saling mendekat untuk membantu. Saya ingin kita semua punya rasa memiliki, bukan sekedar menumpang hidup, karena ini rumah kita, ini lingkungan kita. Kalau bukan kita yang merawat, siapa lagi? Akhir kata, izinkan saya menyampaikan kembali bahwa saya bukan siapa-siapa tanpa dukungan Bapak Ibu semua. Saya mohon bimbingan dari para orang tua, dukungan dari rekan-rekan sebaya, dan semangat dari anak-anak muda. Saya siap ditegur jika salah dan siap dipuji kalau memang layak, meski saya tidak mengejar pujian, tapi memperjuangkan kepercayaan. Mari kita jaga RT ini seperti kita menjaga rumah kita sendiri. Rumah yang nyaman bukan rumah yang mewah, tapi rumah yang saling peduli. Saya akhiri sambutan ini dengan sebuah ungkapan sederhana. Kebersamaan bukan soal berada di tempat yang sama, tapi bergerak menuju arah yang sama. Mari kita bergerak bersama, membangun lingkungan yang bersih, aman, nyaman, rukun, dan penuh kasih sayang. Terima kasih Bapak Ibu atas kepercayaannya. Mohon doanya, mohon bantuannya. Mari kita jalani masa kepengurusan ini dengan hati yang tulus dan semangat kerjasama, semangat gotong royong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.